puyuh yang berada di Desa Bandar Labuhan. Di sini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Junaidi. Kira-kira berapa ini Pak untuk populasi puyuhnya Pak? 1.500 ekor. 1.500 ekor ya Pak? Banyak juga ya Pak ya? Berapa kandang Pak? 12 kandang. 12 kandang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai majuan perkandangan dari peternakan puyuh milik Pak Junaidi di Desa Bandar Labuhan. Baik, untuk mengenai kandangnya sendiri, kandangnya terbuat dari kayu yang di sini terdapat jaring-jaring besi untuk kandangnya, dan dapat dilihat di bawahnya dibuat miring dengan tujuan agar untuk mempermudah panennya nanti. Dan di sini tempat telurnya nanti ditutupi supaya tikus-tikus tidak dapat memakan telurnya. Untuk pakannya sendiri terbuat dari pipa yang dibelah, kemudian di ujungnya sendiri dibuat pangkal dan ujung botol. Di sini terdapat 12 totalnya 12 kandang dengan masing-masing memiliki 4 rak di tiap kandangnya. Dan di setiap ujungnya di sini terdapat botol tempat minumnya, dan setiap rak memiliki satu tempat minum. Jadi di satu kandang ini terdapat 4 tempat minumnya. Dan dapat dilihat di sini ada tempat kotorannya dibuat terpisah dengan tujuan agar untuk membersihkannya nanti mudah dan tinggal disatukan dan dikumpulkan untuk dijual. Baik, untuk ukurannya sendiri, ukurannya kandangnya ini terdiri dari panjang kali lebarnya 60 kali 90 meter. Begitu juga dengan 12 kandang semua yang ada di peternakan ini, semuanya ukurannya sama. Baik, demikianlah mengenai kandang di peternakan ini. Dan saya terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kesehatan ternak puyuh di peternakan puyuh Pak Junaidi. Nah, di peternakan Pak Junaidi, manajemen kesehatan puyuh menjadi hal yang sangat diperhatikan. Nah, puyuh dikenal sebagai unggas yang cukup sensitif terhadap lingkungan, sehingga pemeliharaan yang kurang tepat dapat berdampak langsung pada kesehatan maupun hasil produksinya. Nah, biasanya kendala yang sering muncul adalah kotoran menumpuk yang bikin bau menyengat dan juga bisa menjadi sumber penyakit. Nah, untuk solusinya yaitu kandang harus rutin untuk dibersihkan setiap hari. Kemudian masalah lain yaitu puyuh gampang stres, terutama saat cuaca panas. Nah, kalau stres, produksi telurnya juga bisa menurun. Untuk mengatasinya, Pak Junaidi menambahkan vitamin C di air minum supaya daya tahan tubuh puyuh tetap terjaga. Kemudian, kadang juga ada masalah puyuh, yaitu sakit mendadak, misalnya lemas atau nafsu makan turun. Nah, untuk solusi, yaitu puyuh yang sakit langsung dipisahkan supaya tidak menular ke puyuh yang lain. Sedangkan untuk telurnya, masalah yang sering muncul adalah kerabang tipis atau pecah. Nah, ini biasanya karena pakan yang kurang seimbang. Makanya Pak Junaidi memberi pakan pur sesuai umur supaya kualitas telur tetap terjaga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan pakan apa yang diberikan oleh Pak Junaidi pada ternak puyuhnya. Di sini hanya satu bahan pakan, yaitu pur ayam. Nah, apa aja sih nutrisi yang terkandung di dalam bahan pakan pur ayam ini? Nah, untuk protein kasar itu 20%, serat kasarnya ada 5%, lemak kasar ada 4%, air ada 12%, dan karbohidratnya sendiri 55%. Nah, jadi itu adalah kandungannya. Selain dari pur itu, Pak Junaidi juga menambahkan vitamin untuk menambah produksi telur dari ternak puyuhnya tersebut. Nah, jadi untuk pur ayam sendiri itu bagus untuk digunakan. Tetapi jika terlalu banyak penggunaannya, maka akan membuat kandang menjadi bau atau tidak nyaman bagi ternak puyuhnya.
Ini ada puyuh betina, ini jantan. Perbedaan yang pertama itu adalah ukuran tubuh. Ukuran tubuh betina biasanya lebih besar dibandingkan yang jantan. Yang kedua ada suara. Biasanya jantan itu bersuara dia. Yang ketiga ada di corak bulunya. Yang betina itu ada titik-titik hitam coklat gini. Sedangkan yang jantan nggak ada. So, untuk jenis kelaminnya, kalau yang jantan itu ada tonjolannya. Yang betina begini. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis usaha ternak puyuh dari Bapak Junaidi. Periodenya itu 30 hari atau 1 bulan. Nah, untuk modal awal itu ada kandang. Dia kandangnya ada 12 buah dikali 700.000 per kandang itu menjadi 8.400.000. Nah, untuk DOQ itu 300 kali 2.500 dan jadi total 750.000. Untuk vitamin C-nya dia 10 kali 1.500 jadi 15.000. Nah, untuk total modal awal Bapak Junaidi berada di 9.165.000. Nah, untuk biaya variabel per periode 30 harinya untuk pakan, Pak Junaidi menggunakan 30 karung dikalikan harganya 380.000 per karung. Jadi jumlahnya itu 11.400.000. Untuk vitamin C 15.000, listrik 80.000. Jadi totalnya itu 11.495.000. Nah, untuk pendapatan per periode 30 harinya ada telur minimal itu 1000 telur kali 400 kali 30 hari menjadi 12 juta. Untuk telur maksimalnya di 1200 dikalikan 400 perak kali 30 hari jadi 14 juta. Nah, untuk total pendapatannya itu di 12 juta sampai 14.400.000. Untuk laba rugi per periodenya itu total pendapatan minimal itu ada 12 juta dan total biaya variabelnya itu 11.495.000. Nah, untuk laba minimal itu ada 505.000. Total pendapatan maksimal itu ada 14.400.000. Total biaya variabel 11.495.000. Nah, untuk laba maksimal dia di 2.905.000. Nah, begitu saja penjelasan saya mengenai analisis usaha ternak puyuh Pak Junaidi periode 30 hari atau 1 bulan. Terima kasih.